Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmanita dari PGMI 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan pengembangan kurikulum dan sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja peranan pengembangan kurikulum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi dua kata, yaitu pengembangan dan kurikulum. Pengembangan yang sering disebut sebagai pembaharuan atau inovasi mengingatkan kita kepada istilah invention dan discovery. Invention merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru, kemudian diadakannya dengan bentuk hasil kreasi yang baru. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didiknya, yang mencakup metode belajar mengajar, evaluasi pendidikan, program pendidikan, perubahan pengajaran, bimbingan dan konseling, serta administrasi dan hal-hal struktural lainnya. Dari kedua itu, dapat saya simpulkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan harapan untuk mencegah masalah atau mencapai suatu tujuan. Lalu, apa saja peranan kurikulum? Peranan kurikulum di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif yaitu berperan sebagai salah satu instrumen untuk mentransmisikan dan menafsirkan warisan budaya masa lalu kepada peserta didik atau generasi muda. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menetapkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan pengembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewaris nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Lalu bagaimana sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia? Menurut Kemendikbud, ada 11 pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau sebagai rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini disebut sebagai Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Fokus rencana pelajaran 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952 atau sebagai rencana pelajaran ini memiliki ciri yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964 atau rencana pendidikan sekolah dasar. Pada tahun 1964, pemerintah menyempurnakan kurikulum 1947 dengan nama Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1964, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional ataupun artistik, dan keterampilan serta jasmani. Kemudian kurikulum 1968 atau kurikulum sekolah dasar. Kurikulum ini merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Cirinya yaitu bermuatan materi pelajaran bersifat teoristik, tidak berkaitan dengan permasalahan faktual di lapangan, meniti beratkan pada materi apa saja yang diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1973 atau proyek perintis sekolah pembangunan.
Kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Tujuannya yaitu untuk mengupayakan adanya pembangunan dalam segala bidang kehidupan guna menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975 atau kurikulum sekolah dasar. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen di MBO atau manajemen by objektif yang menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan yang mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor petujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang melakukan berbagai aktivitas mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga sebagai cara belajar siswa yang aktif. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan perpaduan sebelumnya, terutama pada tahun 1975 dan 1984. Disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan super padat dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya pada bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Perpaduan antara tujuan dan proses ini dinilai belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis komputer. KBK ini memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya sama dengan tahun 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013, memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kurikulum 2013 ini memiliki ciri yaitu dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan adalah di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang saya bahas bahwa peranan pengembangan kurikulum di Indonesia itu ada 3. Yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. Dan sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia itu ada 11. Yang pertama kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1952, selanjutnya kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, kurikulum 1968 atau kurikulum sekolah dasar, selanjutnya kurikulum 1973, proyektivitas perintis sekolah pembangunan, kurikulum 1975 atau kurikulum sekolah dasar, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis komputer, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir kurikulum 2013 atau yang sering disebut sebagai kurikulum K13.
Baiklah, itulah hasil dari penjelasan materi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.